Pemirsa, salah satu personil grup vokal dangdut Tiga Serigala, Lia Ledista, statusnya kini telah naik menjadi tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Syahrini. Kabar tersebut ramai jadi perbincangan publik sejak salah satu akun gosip bercentang biru memposting surat ketetapan yang dibuat oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang bertanda tangan pada 31 Agustus lalu. Isi surat tersebut menjelaskan jika Lia sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal. Dari unggahan serta ditetapkannya Lia sebagai tersangka, ragam komentar pun mewarnai postingan tersebut. Tak jarang ada yang mendukung Lia, ada pula yang begitu berapi-api menyindir Lia agar selalu menjaga lisannya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, persis di bulan Juni lalu, Lia diperiksa sebagai terlapor. Bahkan usai diperiksa, Lia optimis jika dalam kasus ini ia tak bakal menjadi tersangka. Lantaran dirinya tak pernah menyebut secara spesifik seorang pengusaha yang saat itu tengah dekat dengan Syahrini. Entah mengapa Syahrini selalu dikait-kaitkan dengan sosok pengusaha tajir di Banjarmasin tersebut. Pasalnya, pengusaha tersebut juga sempat mengundang sederet penyanyi dangdut papan atas dengan bayaran ratusan juta rupiah. Lantas mengapa sejumlah penyanyi dangdut itu tak pernah digosipkan dekat dengan sang pengusaha? Justru Syahrini lah yang terus menjadi sorotan. Vanessa Angel yang sudah ditetapkan jadi tersangka dan jadi tahanan kota, kemarin kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Dalam agenda kesaksian dari kubu Vanessa itu, sang suami Febri Ardiansyah hadir menjadi saksi. Pada kesaksiannya, Febri mengungkap latar kehidupan frustasi sang istri dari mulai sempat tak mendapat restu dari kedua orang tuanya hingga di blacklist pihak production house FTV lantaran sang istri sering telat. Jadi manajer Vanessa sebelumnya, mantan manajernya bilangin ke Vanessa malam itu harus tidur, jadi pagi-pagi bisa syuting. Jangan dia malamnya nggak tidur, pagi-paginya harus syuting, kepalanya jadi semraut. Terus gara-gara 2-3 kali dia telat datang atau nggak fokus FTV, jadi beberapa FTV, hampir semua FTV nge-ban dia saat. Sebelumnya Vanessa udah pernah berobat tahun 2016 karena setahu saya dia gagal nikah, terus orang tuanya juga nggak ada di sampingnya saat itu. Vanessa beberapa kali memutuskan untuk bunuh diri. Sementara ihwal narkoba yang digunakan sang istri, Bibi, demikian suami Vanessa Karib disapa, terkesan lebih berhati-hati. Apalagi dia mengaku gugup saat memberi kesaksian. Apalagi ini menyangkut masa depan istri dan anaknya. Vanessa memang tengah benar-benar mengalami fase ujian hidup yang berat. Seberat kisah aktor Dwi Sasono yang sudah beberapa bulan ini jadi pesakitan akibat kasus narkoba jenis ganja. Pada sidang dengan menghadirkan saksi ahli, termasuk yang meringankan bagi dirinya. Kemarin, suami Nola Bitri ini mengaku benar-benar menyesal dan tengah berusaha hidup sehat di masa rehabilitasi yang tengah dijalaninya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yang kita dengar bahwa dokter yang merawat DS itu menyebutkan bahwa DS ini cuma user rekreasional. Artinya adalah pengguna bukan sampai kecanduan, tapi penggunaannya hanya cuma ya rekreasi, cuman untuk santai dan segala macam. Itu juga sudah diakui oleh Relaxin aja, jangan dilawan, santai semuanya hanya di Komimel. Kring kring, hello. Berita pertamanya semua tentang hukum ya, tadi kasusnya Lia dan juga Syahrini itu udah lama loh. Tiba-tiba sekarang udah. Ya kan kalau kasus hukum kan gitu, ya kan. Jadi misalnya bisa tiba-tiba, ya kan, sudah diproses, sekarang baru ternyata ada tuntutannya secara jelas tentang hukum. Baik, dan berita berikutnya, kita masih punya lagi berita berikutnya, datang dari selebritis ya. Ayu Ting Ting katanya, Ayu Ting Ting itu sibuk mengurus tanaman seperti orang-orang yang lagi in banget di Instagram story tanaman dulu, dan juga berita tentang Iis Sugianto yang positif COVID-19. Cepat sembuh Mbak Iis ya, kita lihat beritanya ini dia.
Sebagai upaya menjaga diri, tes swab memang sejatinya dilakukan. Tapi untuk mengusir rasa panik di tengah wabah dan sepinya jadwal manggung, pedangdut Ayu Ting Ting justru memilih menjalani aktivitas di rumah saja dengan menyiram tanaman yang belakangan sudah disiapkan sang ayah Abdul Rozak. Wow, bunganya suatu nak. Virus COVID yang mendunia ini memang menjadi virus yang ditakuti hampir semua penduduk dunia. Tapi bagi pedangdut Iis Sugianto yang sudah mengalami sendiri jadi korban COVID-19, tak ada kata menyerah untuk bangkit. Apalagi dengan disiplin hidup sehat dan perawatan intensif, COVID-19 bisa disembuhkan. Melalui video yang beredar di jagat maya, ia bahkan membagikan semangat untuk para penderita COVID-19 agar bisa bangkit dari ancaman virus tersebut. Saya berharap semua jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan untuk sementara waktu. Karena saya mengalami itu, ya, please jaga kebersihan dan tiada hari tanpa masker. Itu menjadi slogan saya dan saya harap menjadi slogan kita semua, tiada hari tanpa masker. Cepat sembuh buat Mbak Iis Sugianto, pernah mampir ke sini juga, kita pernah ngobrol-ngobrol juga, dan juga Ayu Ting Ting, ya namanya juga belum punya suami, jadi yang dirawat bukan suami, ya kan? Iya, di vlog Melani ada update tentang Ayu Ting Ting. Dan selanjutnya ada Boy William dan Renata yang katanya bertukar profesi nih. Seperti apa beritanya dan juga kabar yang terakhir datang dari Andika Pratama dan Usi yang asik photoshoot bersama bayinya yang baru lahir. Ini dia. Gue ambil lagi resepnya dikit aja karena biar kita bisa bikin di rumah, guys. This is simple tapi ala-ala hotel bintang 5. Kata siapa? Boy William nggak bisa masak. Jadi you know what, kata siapa? Renata Muluk juga nggak bisa kayak Boy William. Lihat aja ya, gue mau jemput temen gue. What's up? Renata. Meskipun merasa sukses melakoni tugas sebagai chef, tapi menurut Boy, stik buatannya ternyata kurang enak, bahkan hambar. Bisa ay Boy ngerendahnya? By the way, gimana nih Boy? Kapok jadi chef atau justru tertarik belajar jadi chef? Dan bikin konten masak-memasak di YouTube? You know what? Gue kan orangnya suka banget bikin konten-konten aneh-aneh ya. Tiba-tiba asal ada dalam mobil, di orang atau di mana gitu. Gue mungkin mau dari kitchen kayaknya. Kayak lucu kalau bisa bikin konten di dapur. Cuman gue kayak harus belajar dulu, Mbak. Itu di gambarnya doang kelihatannya enak. Hasilnya kayaknya hambar. Oh, jadi sekarang Boy pengen belajar masak nih. Buat konten aja. Atau justru karena bentar lagi mau nikah? Seperti apa sih kabar persiapan pernikahan Boy dan Karen Vendela yang katanya ditunda karena wabah COVID-19? Tadinya iya tahun ini, cuman ya gitulah Tuhan berkehendak lain. Persiapannya udah berapa persen? Tadi ya persiapannya udah 80%, sekarang balik lagi ke 20%. Dan sekarang kita lagi mau mikirin lagi cara nanti pestanya harus seperti apa, karena kan kita harus ngamanin semua tamu-tamu kita juga kan ya Mbak ya. Kita nggak mau nanti kita bikin pesta demi keegoisan kebahagiaan kita sendiri, tapi tamu-tamu kita nanti pulang dari situ dan mereka terinfeksi COVID. Kita nggak mau, makanya sekarang kita lagi muter otak gimana caranya biar aman buat semuanya. Apakah pestanya harus kita dari skalanya yang tadi ya bagaimana harus kita reduce atau bagaimana, cuman ya doain aja Mbak, kita nggak tahu. Presenter Andika Pratama benar-benar sayang banget sama Saka Lingga Ibra Pratama alias Saka, anak kelima dan anak laki satu-satunya buah pernikahan dengan Usi Sulistiawati. Buktinya nih, Saka baru genap seminggu aja, Papa Dika dan Mama Usi udah sibuk banget ngajakin Dedek Saka buat pepotohan baby newborn yang ngehits banget gitu deh. Abis minum ASI, Dedek Saka pun siap buat dijepret-jepret.
Waktu difoto, Dede Saka emang super ngegemesin banget deh. Apalagi gayanya itu loh. Cute abis. Ya udah disusuin, udah ready buat foto. Tapi belum merem. Iya sih, udah mulai. Itu lucu banget ya. Yang dedenya lagi main laptop ya. Ntar deh di reveal-nya bareng deh ya. Biar jadi surprise. Gak cuma Papa Andika dan Mama Usi aja loh. Kakak Sheva, Kakak Elea, dan Kakak Ara juga excited banget dan ikutan gemes. Lihat gaya Dede Saka saat difoto. Ini lagi diapain itu? Buat foto ya? Lagi pakai laptop. Satu lagi mana lagi tadi yang itu? Mana lagi nih? Ada lagi pakai baju Pak Haji. Ini pakai Jawa. Pakai Pak Haji. Pak Haji. Nah ini lagi pakai baju Jawa. Kiai mana Kiai? Lucu ya? Tuh, lucu banget dibungkus. Lucu kan? Dulu kamu belum ada sih kayak gitu-gitu. Aduh lucu banget sih, aduh lucu banget. Ada suaranya. Anaknya Usi sama Andika lucu banget. Saka ya? Saka, betul. Saka lucu banget jadi pengen gemes-gemes, pengen cubit pipi papanya deh. Salah. Gak bisa ngeliat rumah tangga orang seneng pengen diacak-acak aja ya. Bang, acak-acak dong.